Kan itu kayak apa ya? Kayak sesuatu yang mengawang-awang loh. Nikmat sholat itu kayaknya, ya orang kita disuruh aja males. Jadi kalau dibilang terjerumus, gue sih lebih memilih kata menjerumuskan diri. Kali lagi gue tekankan, yang gue omongin ini nggak akan masuk ke orang yang nggak merasakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Villa. Kembali lagi di channel Cafe Rumi Jakarta, channel yang biasa memberikan wacana-wacana Islami yang segar dan tentunya mencerahkan. Bersama saya, Sarah Monica, seperti biasa kita akan berbincang santai dengan seorang tokoh mengenai perjalanan hidupnya. Jadi latar belakang hingga ke titik balik spiritualnya. Semua terekam dalam Rumicast. Dan telah hadir di studio bersama saya ada Cing Abdel. Halo, apa kabar Cing? Baik, alhamdulillah. Sarah ini host yang paling repot ini. Aduh. Karena dia mau nikah, ya kan? Harus nyiapin catering, penghulu, gedung, ya kan? Jadi kayak mau mulu ya, wacana doang. Wacana doang ya. Kapan nikahnya belum tahu. Ya. Sarah apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya. Ini Cing Abdel kan nama aslinya tuh Abdel Ahrian. Iya. Kenapa ada Cingnya? Emang orang Cing itu didapat karena dulu gue itu ada peran di sinetron yang namanya Cing Nelan. Nah sinetron itu cukup lama, 5 tahunan. Jadi orang kalau ketemu gue manggilnya Cing gitu. Jadi lama-lama jadi Cing Abdel gitu. Jadi karakter di dunia nyata ya? Iya, orang-orang manggilnya itu. Asal nggak panggil Jing lah, nggak apa-apa lah. Cing masih enak didengar ya. Oke, udah berarti aku manggilnya Cing Abdel ya? Ya, boleh. Perbincangan ini. Cing, kalau boleh tahu, ini kan kalau nggak salah, memang dulunya kan profesi awalnya karirnya sebagai komedian. Ya. Gitu. Terus kenapa sekarang jadi beralih nih, jadi host untuk acara-acara religi gitu, Cing? Padahal sebenarnya gue itu masuk pertama berkarir itu di radionya itu radio komedi. Okay. Jadi ikut berjalannya hidup, ketemu sama orang-orang komedi, pergaulan juga sama orang-orang komedi, komunitas-komunitas yang ditemuin juga komedi. Jadi ya memang karirnya akhirnya sempit ke dunia komedi. Termasuk pada saat jadi host di acara religi. Sebenarnya juga bukan karena gue yang religius banget gitu. Cuman diambil komedinya supaya acara itu bisa lebih cair. Karena narasumbernya ada yang kasih nilai-nilai pencerahannya ada. Nah, gue di situ bertindak sebagai host, bukan yang ngerti-ngerti agama, tapi yang ngerti bagaimana membuat acara itu lebih cair. Jadi tontonan agama itu bisa dinikmati dengan lebih fresh. Dulu trennya kalau kita nonton acara di TV itu, acara religi itu takut gitu karena isinya tuh ntar masuk neraka, kalau nggak begini lo bakal dapat azab, kalau lo mau surga harus kayak begini, jadi kaku gitu. Karena kan dulu semua dibebankan kepada si ustazah atau ustadznya. Monolog, dia yang harus jaga flow acara, dia yang harus bikin acara cair gitu. Nah, pas gue ada di situ memang bukan dibutuhkan, gue tuh hanya diperlukan untuk mencairkan suasananya. Jadi sebenarnya gue mau ada di pekerjaan apapun yang diambil dari komedinya gitu. Ya, tapi sebelum ke sana nih, Cing, awalnya kenapa sih memilih karir sebagai komedian? Nggak memilih sih, nggak memilih. Kecemplung, lebih tepatnya kecemplung. Karena waktu dulu gue lulus SMA itu tahun 89, nggak tahu juga. Lahir tuh ya aku. Belum lahir ya? Belum. Iya, mungkin ibunya juga masih mau nikah. Bukan Sarah aja doang. Ibunya masih mau nikah juga. Nggak tahu juga kan umur segitu, kita juga masih nggak tahu kalau anak sekarang ya. Kalau zaman dulu kita belum tahu mau jadi apa gitu. Cita-cita juga cita-cita yang masih standar, pengen jadi dokter, insinyur segala macam gitu. Tapi terjun ke dunia radio. Dunia radio yang radionya itu radio komedi, dan kemudian ya berjalan seperti yang gue cerita tadi, akhirnya bersentuhan sama hal-hal yang berbentuk komedi gitu. Oke. Tapi ini saya mohon maaf nih ya, mungkin agak menyinggung hal yang sensitif mengenai latar belakangnya dari Cing Abdel kan.
dulu tuh sempat terjerumus dalam dunia narkoba gitu ya, Ci? Iya. Sebenarnya nggak terjerumus sih, Gimana? menjerumuskan diri. Jarang orang yang ada di situ nggak sengaja terjerumus tuh, nggak. Jarang Sengaja gitu. ya? Sengaja Dengan gitu. kesadaran. Dengan kesadaran. Nggak mungkin orang nggak sadar tahu-tahu dijebak ada di situ, nggak. Semua kita namanya mau nyoba, artinya kita ada kesadaran nih. Kita mau coba hal itu, kita mau nyoba hal yang lain pada saat yang bersamaan. Kita juga dikasih pilihan untuk nyoba atau enggak. Tapi kan akhirnya gue nyoba juga. Artinya itu memang pilihan gue gitu. Pilihan-pilihan sendiri yang akhirnya menjerumuskan ke dalam apa ya, kayak lingkaran setan deh gitu. Mau keluar kok, tapi kayaknya enak gitu ya. Nggak keluar, kayaknya ini bakal ngancurin hidup gitu. Ya. Nah, itu gimana awalnya itu? Apa karena galau, patah hati? Enggak aja. Kayaknya kenapa tiba-tiba? Kayaknya ya itu karena kita salah memilih pergaulan. Salah memilih pergaulan. Kita pengen nyoba apa yang orang coba gitu. Kita salah memilih pilihan hidup yang sebenarnya disediakan ya. Waktu masih muda kan katanya dibilang kita juga nggak tahu apa namanya resikonya gitu. Setiap hal di depan kita itu kan selalu ada dua pilihan, kita mau jalanin atau enggak gitu. Kita mau pilih ke situ atau enggak. Nah, gue kebetulan memilih jalan yang salah waktu itu. Gue punya temen yang pemabokan, punya temen yang enggak. Tapi kenapa gue masuknya ke pemabokan gitu? Mungkin ada hal-hal lain yang bisa mendorong orang ke situ. Mungkin karena frustasinya atau mungkin karena di rumah enggak bahagia ketemu sama temen yang suka mabok, kayaknya kok senang-senang gitu. Itu sih di luar itu. Cuma semua tuh kendali sebenarnya ada di diri kita saat itu. Jadi kalau dibilang terjerumus, gue sih lebih memilih kata menjerumuskan diri karena sadar masuk ke situ, sadar dan baru sadar juga bahwa keluarnya itu nggak mudah gitu. Ya nggak tahu. Berapa lama itu menjerumuskan dirinya? Kalau cukup lama ya kalau dihitung dari mabok-mabokan ganja lah gitu ya. Itu dari tahun 80-an juga lah. Dari tahun 80. SMA kita udah mulai masa-masa mencari jati diri. Kayaknya kalau mabuk tuh kayaknya keren gitu. Kayaknya ya. Cuman itu ada pikiran yang blow on. Sekarang baru dipikirin enggak banget gitu. Dan kayaknya sekarang juga masih ada nilai-nilai itu gitu. Di anak-anak muda kayaknya kalau melawan aturan tuh kayaknya keren dulu ya. Rebel itu kayaknya keren gitu. Belum kepatil aja loh, jadi merasa keren gitu. Iya dari tahun 80-an lah, terakhir tahun 2000-an gitu. Jadi berbagai macam mabok-mabokan yang tersedia, gue coba gitu. Dan benda itu adalah bukan benda yang buat dicoba-coba ternyata. Kalau kita udah pakai sekali, agak-agak rutin ya akhirnya kita ketergantungan gitu. Terus dalam kesadaran apa memutuskan untuk keluar dari lembah itu? Karena terpaksa ya. Karena terpaksa pada saat tahun terakhir ya di rehab itu tahun 2000-an. Semuanya tuh apa ya, aset yang gue punya di hidup gue ini udah nol gitu. Mau aset harta, aset pertemanan, aset keluarga. Aset apa aja yang gue dulu bangun itu jadi nol pada tahun itu, tahun 2000-an itu. Semuanya udah sama keluarga gue rusak, hubungan rumah tangga gue juga hancur, temen udah nggak ada yang mau deketin, uang udah nggak punya, apalagi nih gitu. Kalau gue nggak bangkit sekarang ya gue akan terpuruk selamanya gitu. Jadi kesadaran yang didapetin ya apa ya, mungkin juga usia juga yang udah bertambah tua gitu. Akhirnya yang mau nggak mau harus keluar dari lembah itu gitu. Dan dulu proses rehabilitasinya itu di Inabah pernah di Inabah itu di Tasikmalaya, Inabah 15. Jadi rehab itu macam-macam. Gue pernah rehab secara medis, pernah rehab secara alternatif, rehab secara religi itu di Inabah. Ada juga secara holistik, religinya dapat, medisnya dapat gitu. Inabah itu bukan rehab gue yang terakhir. Setelah Inabah gue masih ada rehab 1 atau 2 kali lagi gitu. Tapi justru dapat asupan rohani itu dapatnya di Inabah. Mungkin kalau gue nggak di Inabah saat itu, gue akan terjerumusnya jauh lebih dalam gitu. Jadi pada saat gue keluar dari Inabah masih sempat relapse, masih sempat pakai, tapi
Tapi ada batasan-batasan yang gue jalanin sehingga gue tidak terlalu terjerumus lebih jauh gitu. Oh, itu inabahnya di Tarekat Qadiriyah Naqsyabandi itu kan? Inabah itu adalah salah satu unit usaha atau unit kegiatan yang dipunya oleh Yayasan Suryalaya. Jadi Yayasan Suryalaya itu punya pesantren, dan salah satu unit kegiatannya juga ada si Inabah untuk ngobatin pecandu-pecandu narkoba. Cuman permasalahannya saat itu Inabah itu didirikan untuk orang yang kecanduan ganja sama pil koplo, apa ya namanya? Obat apa ya namanya? Obat lah, kecanduan obat-obat penenang gitu. Yang penanganannya itu sebenarnya jauh berbeda dengan pengguna putau, heroin gitu. Tapi pada dasarnya kebutuhan si para pemakai ini adalah jiwanya tuh kosong kan. Nah itu yang diisi sama Inabah gitu. Tapi secara medis memang harus diakui bahwa pada saat itu ya, pada saat gue itu, Inabah itu masih belum terlalu concern sama masalah medis yang harus diobatin sama pecandu-pecandu itu. Karena kalau obat sama si ganja tidak terlalu banyak masalah medis yang harus diselesaikan, justru masalah kejiwaan yang harus diisi gitu. Makanya secara medis juga, secara ilmiah, seorang pecandu itu selalu dikonsulnya ke psikiatri, ke dokter jiwa. Karena yang terganggu adalah kejiwaannya. Nah, di Inabah itu memang diobatin jiwanya. Diobatin jiwanya dengan cara kalau di Inabah itu kita pakai zikir, ada 2 zikir, khofi sama zikir zohir. Dua-duanya kita diajari. Kalau zohir itu memang kita harus lantang menyuarakannya. Zikirnya juga cuma 1, la ilaha illallah aja gitu. Cuman bilangannya yang berbeda-beda, berapa banyaknya. Cuman untuk mencapai itu perlu latihan yang banyak gitu. Intens ya. Yang intens. Banyak kritikan juga untuk orang-orang yang lihat zikir zohirnya itu berisik katanya kayak gitu. Banyak kritikan yang kayak gitu karena memang kita susah menjelaskan kenikmatan melakukan itu sama orang yang enggak melakukan. Iya, yang tidak mengalami. Tidak mengalami agak sulit gitu. Betapa ada kenikmatan tersendiri pada saat kita zikirnya dikeluarin. Iya. Ada kenikmatan tersendiri pada saat kita zikirnya hofi. Cuman pada perjalanannya gue mengerti bahwa kenapa zikir zohir itu diperlukan, karena kalau lisan lo nggak berzikir, kayaknya nggak mungkin deh hati bisa berzikir gitu. Jadi lisan dulu diajarin, lisan dulu dikuatin, baru hati lo, kolbu lo bisa berzikir. Mungkin bisa diperdebatkan harusnya nggak sekencang itu apa. Tapi kadang-kadang pada saat kita berzikir zohir itu kita ada di stage tertentu, kita tuh kayak in trance gitu. Kayak antara ada dan tiada kita di situ gitu. Jadi kalau yang di luar ngelihat merasa terganggu dengan berisiknya, kalau kita tidak nikmatin, lo bayangin betapa terganggunya dengan orang yang di sebelah kita berisik juga. Tapi saat itu mereka nggak peduli tuh, nikmat aja. Karena masing-masing sedang trans juga. Iya, masing-masing sedang ini. Dimensi yang tidak sama yang dirasakan oleh orang yang lihat. Ya gitu. Ya, nggak bisa juga lo kasih penjelasan selama apa, setebal apa, sedalam apa, lo jelasin ke orang yang tidak ikut merasakan itu lah. Sulit sama kita ngejelasin whirling dance ke orang gitu. Apaan muter-muter doang? Nggak masuk di akal. Memang bukan hal yang bisa diraba sama indera kita gitu. Tapi bisa diraba dengan hati gitu. Untuk bisa meraba hati lo bisa meraba itu ya perlu hati yang bersih katanya. Jadi kan entah hadis entah apa ya ini ya. Jadi hati itu adalah menentukan bagaimana kita. Kalau bersih hati kita, ya bersih juga tindakan kita. Kalau kotor hati kita, ya kotor juga hati kita. Dan setiap benda di dunia itu punya alat pembersih. Ya, ini masih hadis atau apa gitu. Dan untuk membersihkan hati, alatnya adalah zikir. Dan afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kalau kata TKN, ya udah. Orang udah ada dalilnya kok. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya udah, zikirnya la ilaha illallah aja. Nggak usah ada yang lain. Itu emang udah zikir yang paling top, paling afdol gitu. Nah jadi
selama gue di Inabah ya itu doang kerjaan gue nggak ngedapetin asupan-asupan cara sholat ya kayak begini, cara wudhu kayak begini tuh nggak ada sama sekali. Yang diisi beneran jiwa. Jadi tergantung orang yang ada di Inabah lo mau nerima atau enggak, itu sangat tergantung dari orangnya. Kalau orangnya ke sana udah ngeblok duluan ya sampai lo disuruh zikir sampai serak juga nggak bakal masuk. Karena kalau kita masuk Inabah nih ya, hukum rimbanya di Inabah. Pada saat kita masuk ke Inabah, kalau seminggu lo belum serak, lo digebukin. Karena zikir lo nggak benar. Oh, jadi benar-benar harus lantang. Ya, harus lantang. Harus lantang gitu. Ini bukan aturannya ya, tapi hukum rimba yang ada di situ antara pasien sama pasiennya. Kita di situ disebutnya pasien lagi, bukan santri. Kita disebutnya pasien gitu, karena memang kita diperlakukan tuh sebagai pasien, bukan santri, orang nggak belajar gitu. Jadi antara pasien sama pasien tuh, kalau lo belum serak, lo zikir lo belum benar. Gitu. Jadi diajarin terus di tempat terus gitu. Berarti secara praktik syariat nggak diajarin? Nggak diajarin. Amalan zikir itu ya? Amalan zikir. Dan kita juga nggak dikasih tahu ini gunanya apa. Gunanya harus apa? lakuin aja gitu. Lo lakuin aja. Nanti lo akan nemu sendiri. Kecepatan menemukan kenikmatan itu ya tergantung dari keterbukaan kita gitu. Sampai ada orang juga yang teman-teman gue juga ada beberapa yang isinya tuh ya kerja di situ ya nungguin waktu sholat gitu, karena waktu-waktu sholat itu waktu-waktu yang paling mengasihkan gitu. Ada kenikmatan waktu sholat gitu. Kan itu kayak apa ya? Kayak sesuatu yang mengawang-awang loh. Nikmat sholat itu kayaknya, ya orang kita disuruh aja males. Kok dia bisa dapet nikmat sholat gitu. Kalau kita waktu kecil aja disuruh sholat, masuk ke kamar mandi cipak-cipuk doang supaya kelihatan basah sama orang tua bahwa disangkain udah wudhu gitu. Dia dapat karunianya itu. Iya gitu. Masuk kamar kita gelar sejadah aja biar disangka udah kelar sholat. Banyak yang lakukan. Tapi ada orang yang mendapatkan kenikmatan sholat. Makanya gue, kok bisa ya nih? Iya lo cobain aja. Sulit emang. Ngomongin kenikmatan berzikir, kenikmatan beribadah itu sulit untuk orang yang nggak satu frekuensi sama kita gitu. Dan kita nggak bisa maksain juga orang untuk satu frekuensi gitu. Berapa lama dulu Cing di Inabah itu? Di Inabah mungkin setahunan dan gue tuh minta nambah. Tapi nggak boleh sama. Kontraknya cuma setahun. Boleh kalau mau nambah, tapi waktu itu gue masih pacaran. Pacar gue saat itu bilang kayaknya gue nggak mau nunggu deh kalau lo nambah lagi. Oke. Ya udahlah keluar alasannya aja. praktis. Iya. Alasan merit ya. Tapi Gitu. awalnya gimana kok bisa tahu-tahu rehabilitasinya tuh di Inabah itu? Nah itu nggak tahu. Itu tahun 98 ya. Internet juga masih terlalu. Ada internet udah, teman. Kayaknya kita nggak bisa Google deh, belum bisa googling deh waktu itu deh. Jadi gue baru dengar. Keluarga gue tuh berembuk gitu. Ini udah berkali-kali lo masuk rehab ini keluar pakai lagi, rehab ini keluar pakai lagi. Yang belum dicoba adalah lo rehab di rehabilitasi yang mengutamakan asupan jiwa. Lo harus masuk pesantren. Iya, kita setuju, kita masuk pesantren. Cari informasi sana sini. Ternyata di Suralaya ada yang bisa nih gitu. Santri, ada kelas khusus santri untuk para pencandu narkoba. Jalanlah kita ke Tasik. Belum ada map segala macam gitu. Jadi masih nanya sama orang udah sampai di sebuah pertigaan. Gue nanya tuh sama si tukang rokok. Nanya Suralaya tempat yang rehabilitasi di mana? Gue niatnya ke Suralaya. Iya. Gue niatnya ke Suralaya untuk nyantri. Sama si tukang rokok dikasih tahu tuh si Inabah 15. Oh yang tempat ini narkoba di situ dikasih ke Inabah 15. Masuklah ke situ. Sampai di situ, sehari pertama bilang, aduh gue salah masuk. Bukan ini maksudnya gitu. Bukan itu yang gue kepengen. Yang gue kepengen itu menyantri di Suralaya yang masih ada 2 atau 3 kilo ke atas jalannya gitu. Jadi gue masuk ke situ memang salah ini. Salah nanya gue sama si tukang rokok itu. Ya begitu masuk udah nggak bisa keluar karena kita harus nyelesain programnya itu minimal 6 bulan. Kalau TKN sendiri kan mursyidnya Pangersa Abah Anom. Abah Anom ya.
itu Cing Abdel emang pernah memimpikan beliau? Iya. Jadi Gimana gini, ceritanya? pasien baru di Inabah itu di satu waktu akan ditalkin oleh wali mursyid, wali talkin yang Badan mursyidnya. apa ya istilahnya ya. Pokoknya kan ada yang dapat ijazah yang udah bisa talkin tuh nggak semua orang. Iya. Ya Abah Anom, terus ada beberapa wakil talkinnya gitu. Jadi ada yang wakil talkinnya datang ke Inabah untuk nalkin orang-orang Inabah, ada juga orang anak-anak Inabahnya yang diajak ke pesantrennya untuk Talkin. talkin. Nah, gue kebagian yang diajak ke Suralaya. Tapi persis sehari, kita juga nggak pernah tahu kapan kita akan dapat waktu untuk ditalkin. Jadi mendadak aja, setiap habis subuh, ada orang yang ini nama ini udah ikut naik mobil bak ke Suralaya, taunya akan ditalkin. Sehari sebelum kejadian talkin gue mimpi ketemu kakek-kakek yang nyuruh gue datang ke Suralaya. Tadi itu gue nggak tahu Abah Anom, gue nggak tahu bentuk mukanya juga gue nggak tahu, apa karomahnya juga gue nggak tahu, karena masih tergolong baru ada di Inabahnya gitu. Malamnya tidur gitu, subuhnya gue di bagian di talkin. Datang ke sana ke Suralaya dan ketemu sama Abah Anom yang nalkin. Itu pertama kali gue ngerasa emang kalau orang ngelihatnya Abah Anom sakti. Ada yang nyebut itu sebagai karomah. Tapi gue sih setuju kalau dibilang Abah Anom itu sakti. Ini yang di mimpi gue nih, mukanya bisa persis kayak begini gitu. Jadi katanya sangat jarang Abah Anom nalkin anak Inabah. Oh, secara langsung? Secara langsung, sangat jarang. Tapi ya kenapa kok pada saat lagi rombongan gue itu, yang nalkin tuh beliau? Abah Anom gitu. Dan lo tahu nggak, kalau Abah Anom itu, yang namu ke dia itu gokil. Pada saat gue datang itu orang udah berantri, banyak dibawa aqua. Iya. Cuman untuk minta sentuhan dari jarinya si Abah Anom. Gue yang waktu itu masih nggak bisa masuk akal sama gue gitu. Apaan sih maksudnya? Orang-orang ngantri bawa aqua untuk minta disentuh doang ujungnya. Gitu. Itu untuk diberkahi gitu maksudnya minumannya? Iya, gitu. Karena setelah beberapa saat itu gue coba cari-cari tahu. Orang-orang bilang itu Abah Anom itu yang zikir tuh bukan lisan sama hofi sama kalbunya lagi. Seluruh anggota tubuhnya itu berzikir. Termasuk pori-porinya pun berzikir. Jadi pada saat lo disentuh sama Abah Anom, lo disentuh oleh zikir gitu. Orang-orang percaya itu, jadi cukup diginin aja udah cukup. Karena mengandung zikir nih kata ininya. Sekali lagi buat orang yang nggak merasakan, nggak ada banget sih itu apaan sih. Tetapi buat gue yang udah itu benar adanya gitu. Dan gue yakin banyak orang juga yang percaya itu gitu, benar adanya. Gue cuma menganalogikan bahwa kita boleh kok minta doain orang lain gitu. Ya sama aja lah analoginya, kita minta itu sama Abah Anom, didoain sama Abah Anom gitu, bukan memintanya ke Abah Anom gitu. Bukan siapa tahu, kayaknya pasti lebih cespleng doa Abah Anom dah daripada doa kita gitu. Siapa tahu lebih cepat nyampainya pada saat yang kita nggak tahu, ya itu lagi dikabulkannya doa Abah Anom buat kita gitu. Gimana sensasinya ditalkin langsung oleh Abah Anom? Kan lu nggak tahu? Nggak tahu kalau beliau Abah Anom? Tahu ya Abah Anom, terus nggak tahu istimewanya. Dia biasa aja gitu. Tapi nanya baru tahu ya setelah itu jarang loh Del sebenarnya orang ini itu baru ngerasa, waduh gue ngerasa ada keistimewaan tersendiri di talkin sama Abah Anom. Kemudian dapat istilahnya keajaiban ya. Gue itu mendapat kemewahan untuk bisa keluar dari si Inabah ini sebagai pasien senior yang ngawal pasien-pasien baru untuk ditalkin gitu. Jadi setiap gue pengen ngawal,
Malamnya gue dimimpiin, Del lo ke Inaba ya besok gitu. Oh, jadi udah 2 kali nih berarti? Gue 3 kali selama ini, Wow, istimewa. selama ada di situ. Istimewa apaan orang istimewa bisa datang ke mimpi orang, kok bisa ya gitu ya, nggak bisa gimana ya, nggak bisa dijelasin lah kayaknya, nggak mungkin dah bisa di ini. Tapi kan ada film tuh Inception yang bisa ngatur mimpi. Iya. Siapa tahu ya kita nggak tahu ya caranya ya. Di Inception itu bahkan kita bisa jadi satu, kita tidur bareng-bareng, mimpinya bareng sama dengan tokoh kita gitu. Secara ilmiah katanya bisa dilakukan itu gitu. Secara ilmiah bisa dilakukan itu. Ya mungkin Abah Ano bisa melakukan itu gitu. Tapi nanya nggak sih Cing Abdel, aku semalam mimpiin Abah gitu? Nggak berani lah ngobrol sama dia, siapa yang berani? Lu datang ketemu dia juga udah ngebentar. Nggak berani ngomong, lihat mukanya juga kita nggak berani. Oh gitu. Nggak berani, lu ketemu dia tuh nggak berani. Udah, ya Saking karismatiknya gitu ya? iya. Ya kayak kita ngeliat ngefans, lu ngefans sama siapa deh? Sarah lu ngefans sama siapa? Ketemu dari jauh juga udah deg-degan. Mau ngomong apa juga udah kelu gitu. Sama seperti itu, kayak namanya starstruck lah gitu. Begitu kita ketemu sama orang yang kita idolain atau ini, ya kita langsung ngeliat doang aja udah cukup dah gitu, nggak usah ini. Dan Abah Ano tuh sebentar habis talkin masuk, karena nggak boleh lama-lama juga di ini, karena udah sepuh juga saat itu gitu. Ngobrol nggak pernah. Ngobrol nggak pernah sama sekali ngobrol nggak pernah. Cuman ngelihat beliau, ya alhamdulillah gitu. Tuh. Menarik nih. Iya. Tapi lo udah nggak bisa merasakan kemewahan yang gue rasakan karena Abah Ano udah meninggal. Kan ada wali yang lain. Kan kita lagi ngomongin Abah Ano. Iya. Nah, dalam kurun waktu setahun itu, Cing Abdel di Inaba, pernah nggak sih ada perasaan yang jenuh atau... Nggak ada. Atau memang sangat menikmati? Menikmati kan, tadi gue bilang gue malah pengen nambah. Karena pada saat di sana, mindset rasa bahagia itu akhirnya terkalibrasi lagi. Kita gitu, mengubah mindset kita, bahagia itu nggak macem-macem dah. Iya. Waktu itu ya, bahagia gue itu adalah pagi-pagi gue dapat jatah rokok gudang garam filter 2 batang, bisa ngopi, itu adalah udah bahagia. Yang penting gue bisa sholat sama zikir. Oh, itu disediakan oleh inabahnya itu? 2 batang sehari. Oh. Pada saat kehidupan biasa mungkin 2-3 bungkus sehari. Iya benar. Tapi pada saat gue ada di situ 2 batang udah cukup bahagia. Gue nggak harus mikirin apa-apa gitu. Yang penting bisa sholat dan zikir dengan nikmat itu udah bahagia. Tapi kan nggak mungkin gue hidup kayak begitu. Hanya itu aja. Gue juga harus kerja. Kalau begitu gue udah ada tanggungan juga, gue harus tanggung jawab nafkahin. Gue kan di situ juga bayar. Kalau gue bahagia di situ tapi orang lain yang kebayarin kan nggak elok juga gitu. Tapi yang gue ambil adalah gimana lo bisa memindahkan mindset bahagia lo sesederhana mungkin. Jadi hidup itu tidak terlalu ngejelimet lagi. Karena bahagia yang ditaruh itu sangat gampang kita gapai. Tidak terlalu banyak keinginan. Tidak terlalu banyak keinginan. Kan tasawuf kalau menurut gue intinya ya itu. Bukan gak boleh lo ngajar dunia. Ya. Bukan gak boleh lo jadi orang kaya. Tapi lo menyingkirkan itu menjadi hal yang mendefinisikan bahagia gitu. Nggak ada itu juga nggak apa-apa. Tapi ada itu kan lebih bagus. Lo bisa sumbang orang lebih banyak. Lo bisa bantuin orang lebih masif dengan punya harta gitu. Makanya hartanya bukan di hati tapi di tangan. Jadi gampang dilepasin. Bahagia udah bukan di situ. Sialnya, gue tidak melakukan itu pada saat gue keluar Inaba. Udah berubah lagi dah tuh. Godaan dulu gampang melakukan itu karena gue dikurung. Tidak ada hal yang gue lihat, tidak ada hal yang bisa menggoda gue. Jadi begitu gue keluar dari Inaba, banyak lagi godaannya. Banyak lagi. Pada saat gue dulu udah bahagia dengan 2 batang rokok setiap hari, begitu gue keluar ngeliat orang ngeplas seenaknya, gue mulai iri. Kayak gue harus nambah dah, 4 baru bahagia gitu. Akhirnya terus, nambah terus. Manusia itu kan nggak pernah ada titik puasnya gitu.
akan selalu nambah gitu. Iya. Kayak istilahnya lo kalau dikasih 10.000 cukup, tapi dikasih 100.000 habis. Iya. Iya. Gitu. Nggak pernah puas. Nggak pernah puas. Dari awal kerja bisa hidup, sampai 10 kali lipat gaji lo yang lo dapetin dari awal, lo tetap ngerasa kurang, padahal udah 10 kali lipat. Gitu. Karena pada saat lo masuk kerja, makan ayam seminggu sekali. Begitu udah naik gaji, makan ayamnya lo tambahin seminggu 2 kali. Ya sama-sama aja akhirnya. Bahagianya, standar bahagianya ditambah tinggi. Gitu. Cing Abdel tuh ngerasa nggak ketika di Inabah itu sebagai turning point-nya Cing Abdel? Tapi melihat fakta bahwa setelah Pakai lagi. keluar dari situ pakai lagi, Kayaknya turning point-nya bukan gue jadi gue sadar gue nggak mau pakai lagi. Iya. Pada akhirnya cuman turning point-nya buat gue adalah gue mulai mempercayai hal-hal kebahagia itu bukan hanya sekedar fisik, bahagia itu bukan sekedar materi. Gue mulai dapet insight-insight seperti itu. Jadi pada saat gue menjalani kehidupan itu yang tertanam sama gue gitu. Bahagia semu itu sangat mudah dihilangin gitu. Tapi bahagia yang ada di dalam hati sulit ya, untuk dihilangin, dan bahagia di dalam hati itu gue dapetin di Inabah. Kalau ada turning point yang harus dicatat ya di situlah, secara mental gue mendapat asupan baru gitu, bahwa hidup ini ya memang harus mengutamakan kebahagiaan di dalam, dan kita harus bikin hati kita itu jadi nakhoda. Makanya kenapa zikir itu selalu dihujamkan ke hati, karena hati itulah yang menentukan kita melakukan ini atau enggak gitu. Otak, iya memang kita dikasih otak. Otak itu yang mencari cara kalau hati udah memerintahkan. Jadi gue selalu menganalogikan kalau sebuah perusahaan, hati itu adalah seperti kebijakan pemegang saham. Perusahaan akan melakukan ini, perusahaan melakukan itu, targetnya ini. Si otak adalah CEO-nya yang mencari cara supaya targetnya dapat. Tapi yang menentukan lo ini atau itu adalah hati. Hati itu iya atau enggak. Begitu si hati bilang iya lakukan, otak akan cari cara untuk melakukan iya. Kata si hati jangan lakukan, otak akan cari cara supaya lo tidak melakukan. Dan hati itu yang harus selalu dibersihkan supaya jalannya benar. Mungkin kalau gue nggak ada di Inabah, perjalanan hidup gue bukan mungkin, pasti berbeda gitu. Yeah. Jadi make lagi, tapi nggak sampai menjatuhkan gue sampai habis gitu. Berarti memang pergeseran cara pandang ini setelah perenungan di Inabah itu ya? Iya, karena nggak ada lagi yang dikerjain, cuman sholat, zikir, tawasul ke orang-orang. Sampai gue satu saat juga sampai berpikir, gue ngirimin Al-Fatihah ke orang-orang ini ngapain, kayak lebih perlu Al-Fatihah gue dah. Gitu. Tapi kan akan balik lagi bukan kalau kita tawasul? Iya, kan di awal-awal gue, ini orang ngapain lo gelarnya udah nyebut gelarnya aja panjang banget. Ngapain lagi gue kirimin sih? Contohnya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Iya. Kutu penghulunya jin dan manusia. Masa mau minta Al-Fatihah dari jangkis gitu loh. Kan nggak masuk akal ya. Dia itu udah penghulunya jin manusia. Setan aja takut dilempar sama sendalnya tuh takut. Setan aja sampai bangunin dia waktu pengen kelewatan subuh. Karena kalau dia lewat subuh, istighfarnya itu beratus-ratus kali nilainya dibanding sholat. Jadi kata setan, daripada dapat pahala banyak, gue bangunin dah. Gitu. Gue mendapatkan kisah-kisah itu. Gue ngapain kirim Al-Fatihah lagi gitu. Pikirannya gitu kan ya. Iya mau ngapain? Tapi ya kembali lagi ada hal-hal yang kita tidak bisa pikirkan secara logika. Junaidi Al-Baghdadi yang Naksabandinya itu. Dengar kisahnya gitu. Ini orang kayaknya harusnya dia yang doain gue dah supaya gue nggak pakai lagi gitu. Gitu. Orang-orang itu gitu. Kenapa jadi kita yang ngirimin tiap hari gitu.
Tapi nggak pernah tuh protes kayak gitu langsung. Karena waktu di Naba kan nggak ada pelajaran yang seperti itu, gitu. Nggak ada pelajaran seperti itu, nggak ada kesadaran kalau kita berbuat baik ya perbuatan baik itu yang pertama akan balik buat kita lagi, gitu. Kalau kita kirim Al-Fatihah buat wali-wali itu, siapa tahu wali-wali itu di sana juga langsung kemudian, gue dapet ini nih hadiah dari ini, lo kasih hadiah buat si jangkis satu itu dong, misalnya. Kali ya kayak gitu ya. Tapi gue mempercayakan itu loh, gitu. Ada apa hal-hal yang masih bisa dilakukan oleh, kan wali nggak mati katanya. Betul, Jangan betul. kira dia mati loh. Aulia itu jangan kira mati. Bahkan dia masih hidup dan masih diberi rezeki. Ada tuh di Masih Al-Quran. ngawasin kita. Iya, masih ngawasin kita. bisa gitu. Jadi gue percaya itu gitu. Termasuk kita sholawat sama Rasul gitu. Kalau dipikir pakai akal sehat, kayaknya Rasul udah nggak perlu dah. Sholawat kita tuh udah nggak perlu gitu. Iya benar-benar. Udah nggak perlu, orang dia udah masuk surga. Udah dijamin. Iya, tapi ternyata siapa yang suka bersalawat, dia akan mendapatkan syafaat gitu. Kita bersalawat sekali buat Rasul, dibalas salawat banyak. Salawat itu ya, saking istimewanya, salah satu-satunya ibadah yang Tuhan juga melakukan. Saat kita disuruh sholat, Tuhan nggak sholat. Saat kita suruh puasa, Tuhan nggak puasa, nggak zakat. Tapi sholawat, Tuhan aja melakukan. Tuhan sama malaikatnya tuh bersalawat. Ya masa kita kagak gitu, emang lu siapa gitu. Gitu. Gokil ya, emang sholawat itu goks kalau menurut gue gitu. Goks ya. Makanya banyak orang yang bilang, ya salawatin aja dulu gitu kayak gitu. Cuman dahsyatnya sholawat itu, ya itu. Malaikat juga nggak puasa kali, malaikat juga nggak bayar zakat. Tapi dia disuruh sholawat, Tuhan beserta malaikatnya aja bersolawat buat Rasul. Ya kita juga bersolawat, bahkan doa katanya tidak akan keterima kalau tidak dibuka dengan sholawat. Iya. Tidak dibuka dengan alhamdulillah dan sholawat, ketolak doa-doa kita gitu. Satu kali lagi gue tekankan, yang gue omongin ini nggak akan masuk ke orang yang nggak merasakan gitu. Jadi ya udah, kalau orang yang mungkin kalau dulu gue nonton ini pada saat gue posisi yang dulu, gue akan bilang ngomong apa sih lo Der? Gitu. Iya. Ya agak aneh, agak aneh gitu. Tapi pernah nggak menceritakan pengalaman spiritual ini ke orang-orang tertentu dan dia terinspirasi? Kayaknya gue nggak bakal cerita ini kalau nggak ditanya deh. Oh gitu. Maksudnya akan dia terlalu dianggap mengada-ada gitu. Betul. Terlalu dianggap mengada-ada. Mungkin karena lingkungannya Cing Abdel juga skeptis terhadap hal-hal tersebut? Mungkin forumnya aja yang nggak. Gue yakin juga banyak orang-orang teman-teman gue juga yang mungkin punya pengalaman rohani masing-masing, yang jadi juga nggak bakal ceritain ke orang, karena buat orang yang tidak ini juga nggak masuk akal juga gitu. Tapi ada nggak sih hal yang sepanjang hidup ini Cing Abdel benar-benar sesalin gitu? Maksudnya? Iya, yang bikin benar-benar, gue nyesel banget dulu kenapa kayak gitu ya. Gitu. Iya. Kan kalau taubat itu ada 3 ini. 1, kita tahu bahwa kita salah. 2, kita nyesal dengan kesalahan yang kita lakukan itu. Yang ketiga, kita harus mengganti kesalahan itu dengan perbuatan yang lebih baik. Itu harus ada gitu. Harus ada penyesalan di situ. Cuma gue tidak pernah menyesal jalan hidup gue yang seperti ini. Okay. Tapi kesalahan yang gue lakukan harus disesali, karena itu syarat untuk bertobat. Kalau lo gak menyesal dengan jalan yang lo pilih, itu artinya lo belum bertobat gitu. Cuman ini semua adalah karunia, jalan hidup yang sudah didesain sedemikian rumit oleh Allah, dan gue ada di situ gitu. Unexpected journey gitu ya. Iya, dan ya jangan nyalahin juga, ini adalah udah takdir. Takdir itu sesuatu yang udah terjadi. Kalau belum terjadi, kita sebagai manusia dikasih kebebasan untuk milih kok. Gitu. Takdirnya menjadi dokter itu harus dimulai saat lo SMA pilih jurusan IPA. Nah, lo baru bisa menuju takdir jadi dokter. Kalau lo SMA lo ke STM,
Nggak ada takdir lo jadi dokter gitu. Jadi takdir itu ya yang benar udah terjadi gitu. Bahkan yang dibilang kita udah ditentuin umur kita, jodoh kita segala macam udah ditentuin dari 4 bulan kita ada di rahim. Itu aja masih bisa diubah dengan kekuatan doa. Doa kita dipanjangkan umur kita. Kalau itu udah ditentuin, ngapain lagi kita doa? Itu masih ada bisa dirubah. Dan panjangnya umur kan kita yang milih. Kalau lo pakai narkoba, kemungkinan umur 30 lo udah meninggal. Iya, iya. Jadi udah disediain nih. Udah disediain jalan hidup masing-masing. Del, kalau lo pakai narkoba, nih jalan hidup lo nih. Ntar mati lo di umur segini. Del, kalau lo di tengah-tengah pakai narkoba lo sadar, nih jalannya yang ini. Iya, Mati umur segini. Nah itu takdir kita tuh. Jadi sebenarnya takdir itu juga banyak percabangan. Banyak percabangannya kita kasih kebebasan untuk memilih. Yang kita nggak dikasih kebebasan untuk memilih adalah kita lahir dari rahim siapa, kita lahir di mana, kita keturunan siapa, kita itu yang nggak bisa diubah. Dan itu udah dikasih tahu. Jangan pernah lo membeda-bedakan orang dari rasnya, nasabnya, karena emang itu kita nggak bisa pilih. Iya. Tapi lo jadi jangkis, lo jadi dokter, lo jadi insinyur, itu adalah hal yang bisa kita pilih gitu. Kalau siapa ya, Bill Gates atau bilang, lo nggak salah lo kalau lo terakhir miskin. Tapi kalau lo meninggal dalam keadaan miskin, ya itu salah lo. Nah, dalam rentang waktu antara lahir miskin sampai meninggal itu kan kita dikasih banyak pilihan. Gitu. Oke. Dari sekian nih perjalanan hidup yang sudah dilalui sama Cing Abdel, kira-kira sekarang punya misi apa nih? Di sisa hidupnya Cing Abdel. Apa ya? Ada nggak? Misi, gue itu sampai meyakinkan diri sendiri bahwa bahagia itu adalah saat kita bisa bikin orang yang kita sayangin bahagia karena kita. Jadi kebahagiaan gue yang sejati ya, yang paling hakiki adalah pada saat gue bisa bahagiain orang yang gue sayangin itu bahagia karena gue. Taruh kata anak. Itu ada kebahagiaan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata pada saat anak itu seneng karena gue bikin dia bahagia. Itu akhirnya balik lagi. Sampai gue punya perasaan bahwa sebenarnya nih pada saat nyenengin anak, gue nyenengin diri gue sendiri. Jadi kebahagiaannya terpantul gitu ya? Kebahagiaan terpantul. Mungkin itu juga dengan Al-Fatihah yang kita kirimin ya. Iya, iya. Setuju. Al-Fatihahnya akan terpantul ke kita juga gitu. Misinya ya itu bahagiain orang-orang yang di dekat, kan banyak banget tuh. Untuk umur-umuran gue, quotes klise zaman dulu yang gue denger itu bener adanya. Pada saat ada kisah yang dibilang di kuburan siapa gitu ditulis. Ada masanya gue ingin mengubah dunia. Ternyata nggak mampu. Ada masanya gue pengen mengubah negara gue. Ternyata nggak mampu. Ada masanya ingin gue merubah keluarga gue. Ternyata nggak mampu. Dan gue sadari bahwa untuk melakukan perubahan, rubahlah diri sendiri gitu. Dan itu sikap yang paling bijak. Iya, karena kalau semuanya udah merubah, ya kumpulnya ya akan jadi perubahan yang besar. Kalau perubahannya dalam bentuk positif, membahagiakan orang lain, mudah-mudahan semuanya juga hidup bahagia. Gitu. Ya. Cing, tadi kan statement Cing. Tapi boleh diminum kan nih? Boleh dong, boleh banget. Iya, tapi belum buka, udah ya. Boleh dong. Oke. Ini dari mana nih? Dari Kedai Rumi. Yang di Jalan Iskandar Shah. Iskandar Shah. Kalau yang di Permata Hijau itu? Saya Hisam gue pernah ketemu loh. 2017. Ya, pas di Jakarta. 2017-2018. Itu pun nggak tahu tuh. Banyak banget orang yang pengen ketemu, tapi gue kok ketemu ya? Percaya nggak? Aku juga datang. Saat itu? Iya. Tapi kebetulan aja, aku pikir siapa ya Syekh Hisam. Terus aku datang aja, dan beliau kan baiat masal. Aku ngerti apa sih nih baiat? Iya. Ya udah. Gitu. Iya. Gue itu dipegang baiatnya. Wah. Iya, depan. Syekh, nasihati aku, gue bilang gitu. Oh, memang nyamperin. Ada sesi khusus gue. Anjay gak? Gak sih. Iya, jadi Salut. orang nungguin gue di situ. Suhu. Enggak ada ke ini juga. Ya itu dia rezeki itu memang. Maksudnya itu keistimewaan banget. Keistimewaan yang gue mungkin gue ada
karomah dari Abah Anum kan. Dia ada getaran-getaran yang dirasakan. Oh ini boleh nih gitu. Cing, meskipun tadi kan statementnya Cing Abdel bilang bahwa omongan kayak gini nih nggak akan dipahamin sama orang yang tidak mengalami gitu. Tapi kalau misalnya kita berorientasi ke anak-anak milenial nih, gimana sih ngasih pesan-pesan yang sebenarnya ini kan sangat bagus sekali gitu. Gue aja, kita otokritik aja sama apa yang kita jalanin. Torekat itu, kalau menurut gue, yang kita lihat, yang terpampang di media, sekarang udah ada Instagram, itu ritual-ritualnya. Whirling dance juga ritualnya. Zikir-zikir itu ritual-ritualnya yang enggak membumi. Kan tugas kita adalah menerjemahkan bahasa langit dengan membumi. Ya, sehingga apa yang diinginkan langit itu bisa dirasakan orang ini. Mungkin sebenarnya ini hal-hal yang kayak gini, obrolan-obrolan kayak gini terus aja diperbanyak gitu. Ada orang yang nggak sengaja lihat, tiba-tiba, ternyata suka gitu. Bukannya tidak, gue bukannya nggak setuju ada ritual-ritual yang di publish atau yang diinformasikan bahwa ritualnya seperti ini gitu. Cuman kayaknya lebih enak kalau dipromosikan dampak ritual itu kepada kehidupan sehari-hari kita apa, gitu. Cari orang-orang yang memang telah merasakan ritual-ritual itu, sehingga orang lain pengen ikut ritual itu. Maaf ya, gue kalau dalam posisi di luar melihat ritual itu, gue tidak ingin ikut ada di ritual itu. Tapi mungkin kalau gue lihat ada orang yang ini hidupnya enak banget deh kayaknya deh. Kenapa dia melakukan itu? Oh, dia melakukan ritual yang ini. Mungkin gue akan ikut. Gue ya, itu akan lebih terbuka untuk melakukan itu. Gitu. Ritual-ritual itu hanya bisa kita nikmati yang sudah melakukannya. Karena ritual-ritual itu lebih ke di luar akal sehat. Zikir yang kencang-kencang itu di luar akal sehat untuk dinikmati. Gitu. Gerakan la ilaha illallah yang tidak dimengerti oleh orang. Kenapa lolanya harus begini? Kenapa hailnya harus ini? Allahnya harus ke kiri. Karena kolbu itu kalau menurut TKN adanya tuh 2 jari di bawah susuk kiri. Itu tuh kolbu yang disebut kolbu ya. Sebentar. Makanya kalau orang di baiat itu dipegang itunya bukan sih? Ada kalau nggak salah. Iya mungkin ya. Mungkin ada bagian-bagian tarekat yang melakukan itu. Yang kayak gitu. Ada bagian tarekat yang kayak gitu. Karena menurut TKN, kolbu itu ada 2 jari di bawah susuk kiri. Dari situlah kolbu kita. Dan kolbu itu ternyata ada kesenjangan bahasa nih. Ada beberapa yang mengatakan bahwa kolbu itu adalah jantung. Bukan hati. Jantung, karena menurut penelitian juga jantung itu bisa berpikir ternyata. Lo browsing. Ternyata jantung itu bisa berpikir dan berkomunikasi sama otak. Dan kalau dibilang hati itu adalah segumpal daging, jantung juga segumpal daging gitu. Jadi ada beberapa yang gue baca, ternyata kolbu itu kalau fisiknya itu adalah jantung, bukan hati liver. Tapi kolbu itu kalau dibilang hati itu ya bentuk fisiknya itulah jantung. Kalau itu bersih, jantung kita bersih, kita bisa memompa darah dengan bagus, hidup kita akan sehat juga gitu. Ada analoginya. Tapi ya itu kalau menurut gue kalau pengen dipromosikan cara hidup seperti ini, cara menikmati hidup dengan tasawuf mungkin ya. Dengan tasawuf gitu ya. Dengan caranya tarekat ya. Promosikan dampak-dampaknya. Bukan artinya jangan promosikan ritualnya boleh supaya orang tahu, tapi promosikan dampaknya sehingga orang pengen ikut ritualnya. Niat dan dampaknya kali ya. Niat dan dampaknya, gitu. Ritual-ritualnya yang secara fisik kita lihat. Kalau itu tidak dihayati juga cuma jadi performance. Iya. Dan buat orang yang pasar kita yang mau kita grab, mungkin akan kita lihat ngapain sih itu orang? Nggak nyampe ya pesannya. Nggak nyampe ke orang. Gue juga bilang nih ada pernah yang ada TKN ke sini wawancara,
Sebutan ikhwan dan non ikhwan aja itu udah bikin jarak kita sama umat Iya, gitu. benar-benar. Nih ikhwan, nih non ikhwan, orang Islam kok. Kayak ada kelas sosial. Nah, nggak, kayaknya milenial nggak pengen itu dah, Iya, iya. nggak kepengen itu dah gitu. Penyebutan yang di alam bawah sadar akan membuat kita terbagi akhirnya gitu. Lo bukan kelompok gue, lo Iya. bukan bagian dari gue gitu. Kitanya sendiri yang mengkotakkan diri kita supaya sehingga tidak mudah orang lain bisa masuk. Padahal kepengenan kita sebanyak-banyaknya orang masuk. Betul. Tapi saat yang bersamaan kita membentengin diri kita sendiri untuk tidak dimasuki orang lain. Baik, Begitu seru sih. banget. Nggak mau berhenti sebenarnya ngobrolnya. Tapi ini terima kasih sekali loh, Cik, Sama-sama, ya, Sarah. bisa bincang-bincang seperti ini, sangat menginspirasi, dan tentunya kami juga berterima kasih karena dikasih izin Iya, rekamannya di studionya Cing Abdel. siap, oke. Itu pertimbangan karena gue males keluar aja sih. Praktis ya alasannya. Oke, sahabat Villa, tadi sudah didengarkan ya bagaimana perbincangan saya dengan Cing Abdel yang sungguh menggetarkan perjalanan spiritualnya beliau, dan semoga tayangan ini bisa menginspirasi kalian semua agar memahami bahwa sebenarnya memang hidupnya sebuah perjuangan. Jadi meski pernah terjerumus di lembah dan sempat terbang ke angkasa megah, sejatinya diri kita adalah memiliki marwah, dan seluruh kehidupanmu itulah rezeki terindah. Nah, ada sebuah puisi nih dari Rumi. Saya mau bacakan juga. Iya, boleh. Meskipun telah ribuan kali engkau ingkar janji, tetap datanglah kepada Tuhanmu dan sampaikanlah doa dan harapanmu, karena Dia akan tetap menerima mata uang palsumu. Baik, saya Sarah Monika, dan saya pamit undur diri dari acara channel Cafe Rumi Jakarta. Semoga dapat berkesempatan melakukan perbincangan lagi dengan sosok-sosok inspiratif lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.